Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ervan Juliardana dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 7. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai hereditas pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang saya tekankan pada hari ini yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dan menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia. Nah, sebagian orang tentunya awam terhadap hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis yang diturunkan dari induknya ke keturunannya melalui DNA. Nah, pada proses terjadinya pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk atau pola-pola dalam mewariskannya. Di antaranya yaitu, yang pertama ada pautan gen atau dalam bahasa Latin disebut gene linkage. Pautan atau linkage adalah gen-gen yang letaknya ada di kromosom yang sama pada kromosom homolog dan saling berdekatan. Karena letaknya yang berdekatan, maka gen-gen tersebut akan selalu bersama sampai pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Contoh kasus untuk pautan gen ini yaitu kita lihat persilangan tanaman ercis. Tanaman ercis galur murni dengan warna bunga ungu dominan terhadap tanaman dengan warna bunga merah. Selain itu, tanaman ercis dengan polen lonjong dominan terhadap polen bulat. Nah, jika dilakukan persilangan antara tanaman ercis berbunga ungu dan polen lonjong dengan tanaman ercis berbunga merah dan polen bulat, maka akan menghasilkan F1 tanaman ercis bunga ungu polen lonjong. Selanjutnya, jika disilangkan antara F1, maka akan menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 3:1. Nah, kita lihat pada gambar di sini yaitu menjelaskan penjelasan saya yang tadi, yaitu ini kita lihat bahwa perbandingan yang dihasilkan yaitu 3:1. Nah, selanjutnya yaitu ada pindah silang atau crossover. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister chromatids dari sepasang kromosom homolog. Nah, peristiwa pindah silang terjadi pembelahan meiosis 1 yaitu akhir profase 1 dan awal metafase 1. Nah, peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru karena disebabkan adanya rekombinasi gen. Nah, rumusnya yaitu jumlah rekombinan atau RK dibagi jumlah rekombinan RK atau RK ditambah jumlah kombinasi parental dikali 100% karena merupakan persentase. Nah, jika persentase NPS ini yaitu 0%, maka tidak akan terjadi pindah silang atau hanya terjadi pautan gen saja. Nah, jika berada di kisaran 0% hingga 50%, maka yang terjadi yaitu pautan dan pindah silang. Nah, jika NPS berada lebih dari 50%, berarti tidak terjadi pautan maupun tidak terjadi pindah silang. Di sini berlaku hukum asortasi Mendel. Kemudian ada gagal berpisah atau non-disjunction. Peristiwa ini merupakan keadaan di mana kromosom gagal berpisah saat pembelahan sel, lebih tepatnya saat pembelahan tahapan anafase. Pada saat anafase, kromosom yang telah mengganda harusnya ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada kromosom. Selanjutnya, kromosom tersebut akan berpindah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada peristiwa gagal berpisah ini, kromosom yang tertarik ke kutub sel hanya sebagian saja, sedangkan yang tidak tertarik ke kutub-kutub akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Kita bisa lihat ilustrasi seperti berikut. Yang pertama itu ada aneuploidi. Aneuploidi ini merupakan perubahan jumlah kromosom, bisa berkurang bisa bertambah. Ini dibedakan menjadi monosomi atau 2n-1, nulisomi atau 2n-2, trisomi atau 2n+1 dan tetrasomi atau 2n+2. Kemudian ada euploidi atau terjadinya perubahan jumlah kromosom yang senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Nah, euploidi ini bisa dibedakan menjadi triploid atau 3n, tetraploid atau 4n, dan pentaploid atau 5n, dan seterusnya. Dan lagi satu yaitu ada gen letal. Nah, kita lihat gambar berikut bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada diagram tersebut bahwa ada kromosom yang terlepas dari
kutub-kutubnya sehingga dia mengalami penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian ada gen letal. Nah, pada gen letal ini dibagi menjadi dua, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan bisa menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Nah, kalau dalam keadaan heterozigot, individu ini akan mengalami kelainan bersifat subletal. Contoh pada manusia itu pada tulang ruas jari-jari yang mengalami pemendekan. Nah, jika pada hewan, contohnya pada ayam redep, yang dimana ayam tersebut memiliki sayap yang pendek. Kemudian ada gen letal resesif. Gen letal resesif menyebabkan kematian individu pada keadaan homozigot resesif. Jika tadi di dominan pada keadaan homozigot dominan, jika di gen letal resesif pada keadaan homozigot resesif. Sedangkan pada keadaan heterozigotnya, individu tersebut bersifat karir atau pembawa sifat dan bisa diwariskan kepada keturunannya. Contohnya yaitu pada jagung albino. Nah, kita berlanjut ke kasus cacat menurun autosom. Nah, yang pertama yaitu ada albinisme. Kita perhatikan anak kecil, bayi yang sangat putih tersebut yang sangat berbeda dengan orang di sekitarnya. Orang tersebut mengalami albinisme. Albinisme itu merupakan cacat menurun di mana seseorang tidak mempunyai tirosin yang akan diubah menjadi pigmen melanin. Akibatnya alis, rambut, dan kulit tampak seperti putih dan matanya sangat peka terhadap cahaya. Gen penyebab albino ini bersifat resesif, sedangkan alel dominannya mengendalikan sifat normal. Sedangkan anak albino lahir dari pasangan suami istri yang membawa gen albino atau karir. Nah, kita lihat diagram persilangan antara orang albino dan orang normal. Jika disilangkan akan menghasilkan F1 menghasilkan normal karir sebanyak 100%. Dan jika F1 tersebut kita silangkan dengan albino, maka akan menghasilkan normal karir sebanyak 50% dan albino sebanyak 50%. Nah, kemudian ada indiot atau imbisil. Cacat menurun ini disebabkan karena seseorang tidak mempunyai enzim yang mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Akibatnya terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan diubah menjadi asam fenilpiruvat. Tingginya kadar fenilpiruvat ini sering disebut sebagai penilketouria atau PKU karena banyaknya kandungan residu fenilpiruvat yang terdapat pada urin. Nah, kita lihat diagram persilangan pada gangguan mental atau idiot akibat PKU. Nah, kita lihat jika laki-laki normal heterozigot dikawinkan dengan perempuan normal heterozigot, maka yang dihasilkan kemungkinan bahwa normal sebanyak 25%, normal heterozigot atau karir PKU sebanyak 50%, dan gangguan mental PKU sebanyak 25%. Kita lihat selanjutnya yaitu ada talasemia. Talasemia ini merupakan kelainan di mana sel darah merah seseorang terbentuk tidak beraturan. Kadar Hb sedikit sehingga penderita sering kekurangan oksigen atau kita sering sebut hipoksemia. Cacat ini disebabkan oleh gen dominan. Ada dua jenis talasemia, yaitu talasemia minor dan talasemia minor. Nah, pada sel darah merah penderita talasemia mayor, semua berbentuk tidak beraturan dan umumnya letal. Sedangkan pada penderita talasemia minor, sebagian sel darah merahnya tak beraturan. Nah, kita lihat pada diagram persilangan talasemia minor dan talasemia minor akan menghasilkan talasemia mayor sebanyak 25%, talasemia minor sebanyak 50%, dan normal sebanyak 25%. Nah, selanjutnya yaitu ada golongan darah. Nah, ada banyak sekali klasifikasi golongan darah. Di antaranya yaitu golongan darah ABO, sistem golongan darah Rhesus, dan MN. Dua golongan darah pertama yaitu ABO dan Rhesus merupakan memiliki nilai medis, sedangkan yang terakhir atau golongan MN tidak memiliki nilai medis. Ketiga golongan tersebut ditemukan oleh Karl Landsteiner. Nah, yang pertama kita beranjak ke golongan ABO terlebih dahulu. Golongan ini membagi golongan darah menjadi 4, yaitu golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan 0 atau yang sering kita sebut golongan O. Kita lihat pada tabel di bawah ini terdapat golongan beserta genotip dan gametnya. Dan di sebelahnya ini terdapat diagram persilangan antara laki-laki yang bergolongan darah A dan perempuan
dan bergolongan darah bergolongan darah A. Jika keduanya disilangkan, maka yang dihasilkan kemungkinan yaitu golongan darah A homozigot sebanyak 50% dan golongan A heterozigot sebanyak 50%. Nah, kemudian ada golongan rhesus. Golongan ini dinamakan berdasarkan nama kera dari India yaitu Macacus rhesus yang dulu sering digunakan untuk mengetes darah orang. Golongan darah ini ada dua yaitu rhesus plus dan rhesus minus. Susunan genotip dan kemungkinan gamen ini kita bisa lihat pada tabel ini. Pada tabel di bawahnya. Dan kemudian ada golongan MN. Golongan MN ini adalah golongan yang tidak memiliki nilai medis karena hanya dijumpai antigen penentu golongan dalam eritrosit dan tidak dijumpai antibodi dalam plasma. Golongan ini dikendalikan oleh gen IM dan gen IN kodomen satu sama lain. Nah, susunan gennya kita dapat lihat di bawah ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian yaitu ada kasus cacat menurun gonosom. Nah, pada kasus cacat menurun gonosom ini itu dibagi menjadi dua yaitu terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y. Nah, pada terpaut kromosom X ini salah satu contohnya yaitu hemofili. Hemofili ini merupakan suatu kelainan di mana darah seseorang sulit untuk membeku. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif H kecil, sedangkan jika sifat normal dikendalikan oleh gen H besar. Nah, kita lihat contoh diagram persilangannya yaitu ketika perempuan karir dan laki-laki hemofilia itu dikawinkan, maka akan menghasilkan anak normal sebanyak 25%, laki-laki hemofilia sebanyak 50%, dan anak perempuan normal sebanyak 0%. Nah, kemudian selanjutnya ada buta warna. Buta warna ini merupakan cacat menurun di mana seseorang tidak bisa membedakan suatu warna. Umumnya, seseorang tidak bisa membedakan warna merah atau warna hijau. Ini sering disebut dengan dikromatis. Sedangkan pada orang yang menderita buta warna total, maka ia tidak akan bisa melihat satupun warna. Nah, kita lihat gambar yang di kiri ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengetes bahwa orang tersebut benar-benar terkena buta warna atau tidak. Dan di sebelahnya yaitu ada diagram persilangan antara normal karir dan buta warna yang menghasilkan wanita normal karir sebanyak 25%, wanita buta warna sebanyak 25%, laki-laki normal sebanyak 25%, dan laki-laki buta warna sebanyak 25%. Kemudian ada terpaut kromosom Y. Contoh dari terpaut kromosom Y ini ada hypertrichosis, yaitu gen HT yang terdapat pada kromosom Y yang menyebabkan tumbuhnya rambut di tepi daun telinga. Kelainan seperti ini sering kita jumpai di para pria di Pakistan. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang perempuan menikah dengan laki-laki hypertrichosis. Bagaimanakah kemungkinan sifat anak-anak tersebut? Nah, kita lihat pembahasannya bahwa ketika perempuan normal dikawinkan dengan laki-laki yang hypertrichosis, maka akan menghasilkan perempuan yang normal dan laki-laki yang hypertrichosis. Jadi dapat disimpulkan seluruh anak perempuan akan normal dan seluruh anak laki-laki akan mengalami hypertrichosis. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.